Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meko Rinaldi Simbolon dengan NRP 2040100998. Di sini saya akan mempresentasikan strategi kompetitif. Strategi kompetitif dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kompetitif taktik. Kompetitif taktik adalah studi pengambilan keputusan melaporkan bahwa sebagian dari keputusan yang dibuat oleh organisasi gagal karena taktik yang buruk. Lalu ada taktik waktu atau disebut juga kapan bersaing, yaitu berkaitan dengan perusahaan yang menerapkan strategi. Perusahaan yang pertama membuat atau menjual produk dan jasa disebut penggerak pertama atau disebut juga pelopor. Lalu yang selanjutnya ada taktik lokasi. Taktik lokasi yaitu pasar berkaitan dengan di mana perusahaan menerapkan strategi dari sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat menerapkan strategi bersaing baik secara ofensif maupun defensif. Selanjutnya ada taktik pertahanan. Taktik pertahanan ini merupakan taktik yang disengaja untuk mengurangi probabilitas jangka pendek untuk memastikan probabilitas jangka panjang. Lalu ada meningkatkan pembalasan yang diharapkan. Taktik ini adalah tindakan apapun yang meningkatkan persepsi ancaman atau pembalasan atas serangan. Lalu yang terakhir ada turunkan dorongan untuk menyerang. Jenis taktik defensif ketiga ini adalah untuk mengurangi ekspektasi penantang atas keuntungan masa depan dalam industri. Jadi, dari strategi kompetitif ini, mengapa di perusahaan harus adanya strategi kompetitif, yaitu untuk menjadi alat ukur perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya ada strategi koperasi. Strategi koperasi dibagi menjadi dua, yaitu kolusi dan aliansi. Yang pertama ada kolusi. Kolusi itu kerjasama aktif antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri untuk mengurangi output dan kenaikan harga untuk menghindari penawaran dan permintaan. Lalu ada aliansi strategi, yaitu pengaturan kerjasama jangka panjang antara dua perusahaan atau lebih yang berkaitan dengan kegiatan bisnis untuk keuntungan ekonomi bersama. Ya, maksud dari strategi koperasi ini yaitu untuk menumbuhkan ekonomi rakyat yang bersifat kebersamaan dan gotong royong. Lalu yang selanjutnya tentang perusahaan atau unit bisnis dapat membentuk aliansi strategi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan atau mempelajari kemampuan baru. Yang kedua, untuk mendapatkan akses ke pasar tertentu. Yang ketiga, untuk mengurangi resiko keuangan. Lalu yang terakhir ada untuk mengurangi resiko politik. Jadi alasan-alasan dari aliansi strategis ini yaitu untuk perusahaan, contoh perusahaan yang memproduksi makanan yang saling berkolaborasi dalam melakukan strategi pemasaran dengan cara membuat produk baru dengan menggunakan merek kedua perusahaan. Ya mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dari tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.